Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Ngaji Fuadi. Kita kembali lagi untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dengan metode Al-Fuadi, tentunya dengan Mushaf Al-Fuadi. Kali ini kita akan masuk di ayat ke-38 dari surat Al-Baqarah, melanjutkan kisah tentang Nabiullah Adam alaihissalam. Kali ini kita ceritanya akan sangat menarik sekali. Mari kita ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qulna, berfirman siapa kami, ya, ingat, qulna berfirman, fa'il, ya, dibaca siapa. Kalau yang baru mengikuti, qulna berfirman siapa kami. Ihbitu, turunlah siapa kalian, minha, darinya. Di sini ada angka 1, rujuk angka 1. Kita lihat, kalau ini baru di awal tiba-tiba ada angka 1, Sobat Fuadi bisa melihat ke mushaf bagian bawah, rujuk kata, ya. Di sini rujuk kata ada angka 1, surga. Angka 2-nya orang-orang kafir. Jadi nanti kalau ada rujuk angka 1 itu merujuk pada surga, 2 adalah orang-orang kafir. Baik, kita kembali lagi ke atas. Jadi rujuknya 1 itu adalah surga, 2 adalah orang-orang kafir. Qulna, berfirman siapa kami, ihbitu, turunlah siapa kalian, minha, darinya surga. Jami'an, hal, ya, hal kita baca dalam keadaan, ya. Kalau lupa bisa lihat di bagian bawah mushaf, hal bacanya dalam keadaan. Jami'an, dalam keadaan semuanya, ya. Ini nanti kita jelaskan terkait dengan hal. Kita ulangi. Qulna, berfirman siapa kami, ihbitu, turunlah siapa kalian, minha, darinya surga, jami'an, dalam keadaan semuanya. Fa imma ya'tiyannakum, lalu jika datang benar-benar kum pada kalian, minni, dariku, apa, ya, fa'il, apa, hudan, petunjuk, faman, maka bahwa, mubtada, maka bahwa barang siapa, khobar, adalah tabi'ah, mengikuti siapa, man, ya, ini man, saya ulangi, faman, maka bahwa barang siapa adalah tabi'ah, mengikuti siapa, man, mengikuti hudaya, pada petunjukku, fala khaufun, maka tidaklah bahwa rasa takut adalah alaihim, ada pada mereka, ya. Mereka ini man, kembalinya ke man. Nanti kita bahas. Di sini pakainya tabi'ah, kok di sini pakainya him. Wala khaufun, dan tidaklah bahwa mereka man adalah yahzanuna, bersedih hati siapa mereka. Sekarang kita terjemahkan melalui bahasa Indonesia. Kita urutkan terlebih dahulu. Kami berfirman, turunlah kalian, atau kalian turunlah dari surga semuanya. Berarti ini Allah mengusir, ada Adam, Nabiullah Adam, kemudian istrinya, dan juga siapa, iblis atau setan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nah, langsung kita terjemah, lalu jika benar-benar datang pada kalian suatu petunjuk dariku, ya, atau kita balik, lalu jika suatu petunjuk dariku datang benar-benar pada kalian, maka bahwa barang siapa yang dia mengikuti petunjukku, maka tidaklah rasa takut ada pada mereka, dan tidaklah mereka bersedih hati. Qulna, ya, ini berarti dari dua suku kata, dari ul plus na. Ul ini fi'il madhi, hukumnya mabni, mabninya ada
Tiga fi'il madhi, mabni fathah, dhammah dan sukun. Dalam hal ini dia mabni sukun. Mengapa? Bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Berarti aslinya kalau misalkan nanya hilang apa? Kalau nanya hilang kita tahu dia aslinya adalah qola, ya. Aslinya qola, karena bertemu dhamir rafa mutaharrik berubah menjadi qulna. Nanya tentu adalah kalimat isim. Hukumnya mu'rab, hukumnya mabni, maaf. Hukumnya mabni, kemudian kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il i'rabnya harus rafa. Tentu rafa'nya isim yang mabni itu hanya dalam mahal. Selesai. Qulna, kami berfirman. Berfirman siapa kami? Ini firmannya. Maka ini kalau kita tulis pakai model penulisan sekarang seperti ini, titik dua, ini ada tanda petik karena ini yang difirmankan. Ihbitu, turunlah siapa kalian. Ingat, ihbitu, turunlah siapa kalian. Fi'il apa ini berarti ihbitu? Ya, kelihatan ya dari maknanya dia adalah fi'il amr. Fi'il amr hukumnya ya mabni. Mabninya mabni apa? Masih ingat? Mabni pada tanda jazmnya atau mabniun ala ma juzima bih. Mabni pada tanda jazmnya. Perhatikan sekarang kategorinya dia apa? Kategorinya kita tahu dia adalah af'alul khamsah, ya. Dia adalah berasal dari fi'il mudhari' yang af'alul khamsah. Maka berarti mabninya pada apa? Mabni pada membuang nun atau mabniun ala hadzfin nun. Mabni dengan membuang nun. Berarti aslinya ihbituna. Nanya dibuang karena dia mabni pada tanda jazmnya. Baik, wawunya sendiri adalah kalimat isim. Isimnya isim dhamir. Isim dhamir hukumnya mabni. Mabni di sini mabni apa? Kelihatan sudah mabni sukun ya. Terus kemudian kedudukannya apa? Isim dhamir, kedudukannya di sini dia sebagai fa'il. Ingat di sini ada fi'il amr, membutuhkan fa'il. Fa'ilnya mana? Ini fa'ilnya. Ini sebagai fa'il. Karena fa'il kita tahu fa'il itu rafa. Rafa'nya dengan apa? Karena dia mabni, rafa'nya hanya dalam mahal. Ihbitu, turunlah siapa kalian minha darinya. Susunan berupa jar majrur, ya. Minha susunan berupa jar majrur. Ingat ini jar dan majrur, ya. Ini enggak usah kita bahas, ini sudah terbiasa kita bahas. Minnya adalah jar, hanya adalah isim dhamir sebagai majrur. Jami'an, ini yang ingin kita bahas. Di sini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya adalah isim mufrad, kedudukannya sebagai hal. Hal itu i'rabnya harus nasab, tanda nasabnya isim mufrad dengan fathah. Apa itu hal? Masih ingat untuk yang sudah pernah ngaji? Hal itu adalah menunjukkan kondisi, keadaan suatu sahibul hal, sesuatu yang ia jelaskan. Coba di sini yang dijelaskan mana? Kalian turunlah dari surga semuanya. Siapa yang dimaksud semuanya? Kalian, ya. Berarti jami'an ini menjelaskan keberadaan wawu jamak yang dalam makna kita tadi menyebut apa? Kalian. Jadi turunlah kalian. Jangan-jangan kalian itu yang dimaksud yang dua orang saja, yang Adam dan istrinya, atau juga setan. Nah, ini Allah menguatkan, turunlah kalian dari surga jami'an, dalam keadaan semuanya. Yang turun itu dalam keadaan semuanya. Nah, ini namanya hal. Jadi hal ini menjelaskan tentang keadaan dari sahibul halnya. Nah, sahibul hal itu harus dalam posisi isim ma'rifat. Baik, kita lanjut saja. Ihbitu minha jami'an. Turun, sudah kalian semua turun. Fa imma ya'tiyannakum. Fa imma ya'tiyannakum. Ini rombongan. Nampaknya pendek, tapi kalau kita satu persatu itu kelihatan sekali panjang. Makanya Sobat Fuadi bisa juga melihat di Mushaf Al-Fuadi. Fa imma di sini ada yang pertama fa-nya, fa. Ini fa-nya.
kemudian ada in dan ada ma. Ya, jadi fa in aslinya ma. Terus kemudian di sini innya diidghamkan kepada ma, maka bentuknya menjadi fa imma. Ya, kemudian diidghamkan menjadi fa imma. Oleh karena itu kalau di Mushaf Al-Fuadi kita lihat ada tulisan 3. Ya, ada tulisan 3 huruf. Ya, huruf yang pertama di sini kita maka, kemudian huruf yang kedua kita maknani jika, tapi yang ketiga tidak dimaknani apa-apa. Nah, fa yang pertama ini adalah fa jawab. Jawab dari apa? Jawab dari ihbitu di sini. Ada amr, setelah amr terus muncul jawab. Maka, ya, setelah kalian turun, maka itu namanya fa jawab. Jawab dari amr. Terus kemudian in di sini syarat, berarti dia kalimat huruf jika syarat, ya. Ma-nya di sini ziyadah, zaidah, litaukid, menguatkan maknanya in di sini, ya. Fa imma. Maka di sini ma-nya di sini tidak beramal, dia fungsinya hanya untuk menguatkan saja. Ziyadah litaukid. Fa imma ya'tiyannakum. Loh, ini jadi aneh, ya. Ini berasal dari ya'tiya, ya, ini biar nggak bingung, ini cukup kompleks. Ya'tiya, kemudian ada non taukid, kemudian ada kum. Jadi ini aslinya ada 3. Berarti fa imma ya'tiyanakum ini ada 6. Ini makanya kelihatan kalau Sobat Fuadi mengajinya menggunakan Mushaf Al-Fuadi, kelihatan sekali di situ di bawahnya ada 6 kolom, ya. Ada fa sendiri sebagai huruf, in sebagai huruf, ma sebagai huruf. Ya'tiya ini adalah fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' yang hukumnya apa? Perhatikan, di sini ada in yang adalah tandanya dia huruf syarat. In itu amil jazim, menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Tapi jangan buru-buru. Di sini kita harus ingat fi'il mudhari'nya bersambung dengan nun taukid, ya. Fi'il mudhari' jika bersambung dengan nun taukid, maka fi'il mudhari' tersebut harus mabni, ya. Mabninya apa? Kalau bertemu dengan nun taukid, mabninya harus mabni fathah, ya'tiya. Jadi ingat, hati-hati, fathah di sini bukan fathah tanda nasab. Nah, ini perlu dihati-hati. Fathah di sini adalah fathah karena dia fi'il mudhari' yang mabni fathah karena bertemu dengan nun taukid. Fa imma ya'tiyanna, nunnya ini namanya harfun litaukid, kalimat huruf, fungsinya untuk taukid, hukumnya mabni. Kum adalah kalimat isim. Isimnya di sini dhamir, tentu hukumnya mabni, kedudukannya sebagai maf'ulun bih, ya. Maf'ul bih i'rabnya harus nasab, nasabnya tapi hanya dalam mahal. Maka jika datang benar-benar pada kalian, ya, datangnya apa, ya, datang dari mana? Minni, dariku, ya. Ini warnanya di Mushaf Al-Fuadi juga kita buat untuk Sobat Fuadi agar tidak melupakan minni itu dari susunan min dan ya aslinya, ya. Aslinya min, kemudian ditambahi ya mutakalim wahdah, maka kemudian nggak bisa dibaca min, ya. Didatangkanlah nun wiqayah, jadi ada tambahan nun di sini, jadilah dia berubah menjadi minni, ya. Makanya kemudian di sini tasdidnya di Mushaf Al-Fuadi itu diwarnai merah. Coba dicek Mushaf Al-Fuadinya, itu tasdidnya kita warnai merah karena tasdidnya ini adalah perwujudan dari nun yang pertama, ya, min. Ini adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Maka kemudian kalimat setelahnya karena ada huruf jar berarti langsung terdampak kedudukannya sebagai majrur. Majrur i'rabnya harus jar, tapi dia adalah isim dhamir. Isim dhamir mabni, berarti karena dia mabni, jarnya hanya dalam mahal. Maka jika benar-benar datang pada kalian dariku, apa yang datang? Lah, harus diingat ada fi'il, ya, dia tadi fi'il mudhari', ya. Ini fi'il mudhari',
belum disebutkan fa'ilnya apa, yang datang apa, gitu ya. Fa imma ya, maka jika benar-benar datang kum pada kalian minni dariku, yang lain sudah disebutkan, tapi apa yang datang belum, maka kita tanyakan apa yang datang, apa lah di sini, apa hudan, suatu petunjuk. Ini namanya sebagai fa'il. Kita ulangi dari awal. Hudan ini kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategori isim mufrad, ya, kedudukan sebagai fa'il. Fa'il harus rofa. Nah, maka jangan terjebak dengan adanya harokat hudan. Di sini harokatnya fathah berarti nasab. Jangan mudah menyatakan terlebih dahulu. Perhatikan kedudukannya. Fa'il, fa'il harus rofa. Lalu tanda rofanya apa kok tidak ada? Ingat, tanda i'rab itu menyesuaikan dengan kategori. Kategorinya isim mufrad rofaknya ditandai dengan dhammah. Loh, mana dhammah yang bukti kok tidak ada? Maka berarti dhammahnya muqaddarah, hanya dikira-kirakan. Kenapa kok muqaddarah? Kita tahu huruf akhirnya bukan dal tapi alif layyinah ini. Alif tidak bisa menerima harokat, makanya di sini dhammahnya hanya dikira-kira saja. Baik, sobat Fadi, kita lanjutkan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nah, terus apa? Faman tabi'a hudaya. Ingat, di sini tadi ada yang belum diselesaikan, yaitu adanya syarat berupa in. Jika datang benar-benar pada kalian suatu hidayah, suatu petunjuk dariku. Nah, di sini jawabnya faman, ya, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Keluar turunlah kalian semua dari surga, semuanya saja. Maka jika datang suatu petunjuk dariku, nah terus apa jawabnya? Faman, maka bahwa barang siapa. Fa ini adalah fa jawab, ya. Fa ini adalah fa jawab. Bagaimana harusnya? Fa jawab. Kemudian mannya ini adalah kalimat isim, ya, kalimat isim. Ya, isim apa masih ingat ya? Isim mausul. Isim mausul hukumnya mabni, kedudukan sebagai apa? Sebagai mubtada. Makanya kita baca bahwa faman, maka bahwa barang siapa, sebagai mubtada. Mubtada harus rofa. Rofaknya isim yang mabni berarti hanya dalam mahal. Maka bahwa barang siapa tabi'ah. Ingat, tabi'ah, kalimat apa tabi'ah? Tabi'ah adalah fi'il, ya, fi'ilnya fi'il apa? Madhi. Hukumnya apa? Hukumnya fi'il madhi itu mabni. Ini harus ingat selalu, madhi hukumnya mabni. Mabninya ada 3, fathah, dhammah atau sukun. Jika bertemu wawu jamak dhammah, jika bertemu dhamir rafa mutaharik sukun, dalam hal ini kita tahu dia tidak bertemu apa-apa, berarti harus mabni fathah. Dengan alasan apa? Tidak bersambung dengan wawu jamak ataupun dhamir rafa mutaharik. Ya, sudah selesai. Lalu ingat, tabi'ah itu fi'il, tadi disebut fi'il madhi. Fi'il kan harus ada fa'ilnya. Faman, maka bahwa barang siapa adalah tabi'ah mengikuti. Siapa yang mengikuti? Ya orang itu. Faman, maka bahwa barang siapa adalah tabi'ah, kok dia orang itu mengikuti, berarti di sini tabi'ah menyimpan adanya fa'il. Fa'il yang berupa apa? Dhamir mustatir.
Ya, dhamir mustatir, fa'il berupa dhamir mustatir ini kita lambangkan dengan fa alif titik mim, artinya fa'il berupa dhamir mustatir, tidak nampak lafadznya. Karena tidak nampak ya nggak usah kita bahas, cukup kita katakan tabi'ah menyimpan fa'il berupa dhamir mustatir yang kalau dimunculkan berupa dia, huwa, kembali rujuknya kepada man. Berarti kalau dimaknani faman, maka bahwa barang siapa adalah tabi'ah, mengikuti siapa dia, man. Nah itu kira-kira. Ayo kita lanjut. Mengikuti apa? Barang siapa kok dia mengikuti? Mengikuti apa? Hudaya. Hudaya berarti sebagai apa? Maf'ulun bih. Ingat, ini bukan satu kata, ini dari dua kata. Huda plus ya. Ya. Huda ini sama dengan huda yang ini, sama ya. Huda ini pakai alif layyinah, di sini karena bersambung dengan ya mutakallim wahdah ditulisnya pakai alif. Huda ya pada petunjukku, berarti ini maf'ul bih ya. Huda berarti kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya dia adalah isim mufrad. Kedudukan sebagai maf'ulun bih harus nasab. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya isim mufrad dengan fathah. Oh ini huda, bukan. Kan da bukan huruf terakhir. Yang huruf terakhir alifnya. Nah, berarti fathahnya adalah fathah yang hanya dikira-kira saja, atau fathah muqaddarah. Kenapa kok muqaddarah? Karena huruf akhirnya berupa alif. Alif tidak bisa harokati. Kita lanjut. Lalu ya di sini apa? Ini kalimat isim. Dhamir maknanya aku, ku. Pada petunjukku. Ya, ini namanya isim dhamir. Hukumnya mabni, kemudian kedudukannya ingat disandarkan. Pulpenmu, pulpenku. Petunjukku berarti sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih i'rabnya harus apa? Harus jar. Jarnya ditandai dengan apa? Tidak ada, karena dia mabni, berarti jarnya hanya dalam mahal saja. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa kok dia mengikuti petunjukku. Kenapa kalau mengikuti petunjuk Allah? Fala khaufun. Ini fa-nya jawab lagi. Ya, fa-nya jawab lagi. Jawab dari mana? Fa yang ini menjawab isim mausul yang menjadi syarat. Ya, man. Oh, maaf. Ya, man di sini adalah isim syarat ya, isim syarat. Maaf tadi keliru menyebut isim apa tadi? Mausul. Maaf ya. Jadi tadi keliru, ini bukan isim mausul tapi isim apa? Syarat. Ya, maaf. Alhamdulillah lupa. Jadi barang siapa ini adalah isim syarat. Jadi ingat-ingat sahabat Fuadi, man ataupun ma ya itu ada banyak ya, ada banyak, ada man yang itu adalah isim mausul. Ini nanti cirinya apa? Cirinya setelahnya pasti diikuti oleh silah. Ada man yang dia adalah isim syarat. Cirinya apa? Berarti belakang nanti pasti ada jawabnya. Ada man itu yang isim istifham. Apa ini Bang isim istifham? Yaitu yang maknanya siapa. Ya, berarti nanti dia bertanya. Kalau syarat nanti barang siapa. Jadi kalau syarat dimaknaninya apa? Barang siapa. Ya, tadi kita maknani barang siapa, berarti dia isim syarat. Ada yang isim istifham maknanya siapa. Siapa? Ini isim istifham. Ada yang isim mausul maknanya seseorang atau suatu pihak, itu berarti maknanya isim mausul. Sudah, tadi sempat keliru menyebut man isim mausul, sebenarnya dia tersebut isim syarat. Baik, saya salah ucap. Kita lanjutkan. Jadi man di sini faman, maka bahwa barang siapa adalah tabi'ah. Tadi ada yang kelewat juga di sini. Di sini ada fi'il tabi'ah dan fa'ilnya itu berarti adalah jumlah. Ya, jumlah apa? Jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah ini berkedudukan sebagai khobar dari man, dari mubtada man tadi.
Maka bahwa barang siapa adalah dia mengikuti petunjukku, ini jawab dari man yang itu, maka la khaufun, tidaklah bahwa rasa khawatir adalah alaihim pada mereka. Ya, di sini lanya sebenarnya la yang linafil jinsi itu, tapi karena lanya di sini diulang, ada la lagi di sini, maka dia boleh diihmalkan, boleh tidak diamalkan. Jadi kalau yang diamalkan contohnya yang la haula wala quwata itu diamalkan, dijadikan berarti sebagai isim nyala. Kalau dalam hal ini la linafil jinsinya tidak diposisikan beramal, ya. Fala khaufun, maka tidaklah bahwa rasa khawatir atau kekhawatiran adalah alaihim, ada pada mereka. Ini mubtada, alaihim susunan jar majrur sebagai khobarnya mubtada. Walahum, dan tidaklah bahwa mereka adalah yahzanuna, bersedih siapa mereka. Ini juga sama, dan mereka tidaklah bersedih hati. Sudah, yang ini fala khaufun alaihim walahum yahzanun, insyaallah i'rabnya mudah ya, semoga bisa dilanjutkan. Saya langsung masuk kepada maknanya saja. Perhatikan, la khaufun alaihim ini adalah susunan berupa isim sebagai mubtada dan khobarnya. Berarti ini jumlahnya jumlah ismiyah. Sedangkan hum yahzanuna, ya, di sini ingat yahzanuna, humnya sebenarnya ismiyah juga, tapi yahzanuna di sini adalah fi'liyah. Ya, fi'liyah. Baik, berarti apa bedanya? Fala khaufun alaihim, orang yang mengikuti petunjuk yang dari Allah yang datang kepadanya, dia benar-benar tidak akan punya rasa khawatir. Mengapa? Ya, tidak ada sama sekali, karena di sini ditiadakan oleh la. Fala khaufun alaihim, dia tidak ada rasa khawatir sama sekali. Mengapa? Karena dia yakin sekali kepada pemeliharaan Allah. Dia sangat yakin sekali dengan kemahabaikan Allah. Ya, agar tidak ada sama sekali kekhawatiran. Tapi kalau sedih di sini digambarkan dengan fi'liyah. Berarti dan dia tidak larut dalam kesedihan atau tidak terus-menerus bersedih. Artinya apa? Ya kalau sedih sesekali sebagai basyariah iya bisa. Ya, jadi sedihnya bukan ditiadakan sama sekali. Kalau rasa khawatir ditiadakan sama sekali. Tidak ada rasa khawatir karena orang yang ikuti petunjuk Allah, dia orang yang beriman, dia yang punya kekuatan iman sehingga tahu Allah maha baik, Allah tidak akan menzalimi dia, tahu bahwasanya Allah tidak akan mentakdirkan sesuatu yang mencelakai dia. Wah ini. Tapi kalau bersedih, ya dia sesekali bersedih. Ya terkadang dia bersedih sebagai manusia, tapi kesedihannya tidak berlarut-larut. Baik. Demikian sahabat Fadil rahimakumullah, ini kita sedang membahas ayat ke-38 dari surat Al-Baqarah. Semoga kita bisa bersama-sama mengambil manfaatnya, mengambil pesan yang Allah sampaikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika video ini bermanfaat, silakan untuk subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa share kepada teman saudara yang sekiranya membutuhkan atau bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.